Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada peristiwa penting dalam perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI tahun ini. Saya bukan bicara soal acara di Istana Negara yang memang seru itu. Yang ingin saya sebut secara khusus kali ini adalah Abu Bakar Ba'asyir. Untuk pertama kalinya sejak 50 tahun terakhir, dia sekarang ikut memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Selama 50 tahun terakhir, tokoh legendaris berusia 84 tahun ini menolak bahkan sekedar ikut hadir. Tapi tahun ini berbeda. Dia memilih ikut merayakannya. Begitu juga pondok pesantren yang didirikannya di Ngeruki, Sukoharjo. Pondok pesantren Al-Mu'min itu juga untuk pertama kalinya menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI. Ini semua sangat istimewa karena Ba'asyir adalah tokoh legendaris anti Pancasila, anti NKRI. Upacara tersebut diikuti sekitar 600 santri dan ustadz pondok pesantren Al-Mu'min. Menurut Ba'asyir, Al-Mu'min Ngeruki menggelar upacara itu sebagai wujud bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia bilang manusia wajib bersyukur atas nikmat dari Tuhan, seperti halnya kemerdekaan ini. Ba'asyir, orang yang sering disebut sebagai the godfather dari gerakan radikal dan teror di Indonesia, memang nampaknya perlahan berubah setelah 15 tahun mendekam di penjara. Beberapa bulan yang lalu tersiar video yang menampilkan rekaman pernyataan Ba'asyir bahwa ia kini mengakui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam video itu, Ba'asyir mengakui bahwa pemahaman Pancasila ini merupakan hal yang baru baginya. Dulu Ba'asyir menganggap Pancasila sebagai sesuatu yang syirik. Tapi setelah ia pelajari lebih lanjut, kini ia merasa Pancasila bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Ia kini bisa menerima Pancasila karena dasar dari Pancasila adalah tauhid atau ketuhanan yang Maha Esa seperti tertuang dalam sila pertama. Begitu juga dengan para ulama lainnya, kata Ba'asyir. Para ulama bersama-sama menerima Pancasila karena dasarnya tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan Ba'asyir ini merupakan perkembangan penting. Lebih dari Rizik, Ba'asyir dipandang sebagai legenda hidup di kalangan pemeluk Islam radikal di Indonesia. Karena itu, kalau Ba'asyir sekarang menerima Pancasila dan bersedia merayakan Hari Ulang Tahun RI, itu adalah tanda-tanda baik ke arah Islam yang lebih damai. Tapi apakah dengan begitu itu berarti Ba'asyir sudah benar-benar menjadi sosok yang baru? Nampaknya sih tidak begitu juga. Misalnya saja dalam hal upacara tadi. Saat semua peserta upacara dan tamu undangan tampak berdiri dan memberi hormat saat pengibaran bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya, Ba'asyir tetap duduk di kursinya. Dia tidak ikut menghormat dan tidak ikut bernyanyi. Dia rupanya masih menganggap Islam mengharamkan hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Begitu juga dengan pandangannya tentang Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, kalau Indonesia memang memandang Pancasila sebagai dasar negara yang menempatkan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama, Indonesia seharusnya diatur dengan hukum yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Esa. Dia mengatakan rasa syukurnya kepada Allah sebenarnya belum sempurna, karena idealnya Indonesia tunduk pada hukum Islam, yakni syariah. Menurutnya tidak cukup bila kita sekadar mengatakan Indonesia melandaskan diri pada Tuhan yang Maha Esa, namun hidup kita tidak diatur dengan hukum Allah. Tidak cukup, katanya. Dalam pandangan Ba'asyir, Pancasila sendiri sebenarnya mengharuskan Indonesia diatur dengan hukum Allah. Tapi tambah Ba'asyir, sejak mulai era Soekarno sampai saat ini, pengamalan prinsip dasar Pancasila itu senantiasa dibelokkan dan dikhianati. Sampai di sini kita bisa melihat sosok Ba'asyir sebagai tokoh yang belum berubah cara pandangnya tentang Indonesia yang seharusnya menjadi sebuah negara yang diatur dengan hukum Islam. Ba'asyir juga masih percaya pada doktrin-doktrin yang terkesan kaku seperti pengharaman upacara bendera dan menyanyikan lagu nasional. Namun, biar bagaimanapun pada saat yang sama, Ba'asyir juga terlihat sudah bersedia berkompromi. Dia tidak lagi memandang negara Republik Indonesia sebagai sesuatu yang berseberangan dengan cita-cita keislamannya. Dia menerima Indonesia sebagai sebuah rahmat Tuhan, walau belum sempurna.
dan dia menerima Pancasila sebagai dasar negara yang harus diikuti umat Islam di Indonesia. Penerimaan dia terhadap Pancasila di saat dia sudah menghirup udara bebas ini merupakan perubahan mendasar dari sikapnya beberapa tahun yang lalu. Pada awal tahun 2019 yang lalu, Abu Bakar Bashir sempat mendapat penawaran bebas dari pemerintahan Joko Widodo dengan satu syarat, bahwa ia mau menandatangani perjanjian agar setia dengan Pancasila. Tapi Bashir menolak. Dia tidak mau menandatangani perjanjian tersebut. Kata Bashir ketika itu, "Saya hanya setia pada Allah, saya hanya patuh pada Allah, dan saya tidak akan patuh pada selain itu," katanya ketika itu. Sekarang dia tidak diimingi apa-apa untuk menyatakan setia pada Pancasila. Namun dengan kesadaran sendiri, Bashir menyatakan ia menerima Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Perubahan ini penting kalau kita melihat masa lalu Bashir. Seperti tadi saya katakan, dia adalah godfather gerakan radikal Islam di Indonesia. Perlawanannya terhadap pemerintah sudah dilakukannya sejak era Orde Baru. Di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Bashir bersama Abdullah Sungkar ditangkap karena menolak Pancasila sebagai asas tunggal. Bashir dihukum penjara selama 9 tahun, tapi berhasil kabur ke Malaysia. Begitu Soeharto jatuh pada 1999, ia pun kembali ke Indonesia. Bashir kemudian mendirikan Jamaah Islamiyah (JI). JI belakangan dikenal sebagai organisasi teror yang diyakini terhubung dengan Al-Qaeda. JI dianggap bertanggung jawab atas aksi teror bom di beberapa tempat hiburan di Jakarta dan Bali. Ketika terjadi bom Bali 2002 yang menewaskan 202 orang, termasuk puluhan warga asing, Bashir dituduh terlibat. Bashir menolak tuduhan itu. Namun pada Maret 2005, di zaman Presiden SBY, ia dinyatakan terbukti mengetahui rencana pemboman itu, sehingga divonis hukuman penjara 2,6 tahun penjara. Setelah keluar dari penjara pada 2006, Bashir kembali terkena jeratan hukum pada 2011. Saat itu dia divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia dinyatakan terbukti merencanakan dan menggalang dana untuk pembiayaan pelatihan teroris jihad di Aceh. Saat di penjara, ia mendapat remisi 55 bulan sehingga bisa bebas pada Januari 2021. Kini dapatkah kita percaya bahwa Bashir tidak akan lagi menjalankan aksi-aksi kekerasannya? Tentu saja kita tak bisa tahu pasti. Yang jelas, Bashir memang belum sepenuhnya berubah. Dia masih percaya bahwa Indonesia idealnya menjadi sebuah negara Islam atau sebuah negara yang menjalankan hukum Islam. Namun apakah dia masih percaya bahwa untuk mencapai cita-cita negara Islam itu dihalalkan penggunaan aksi kekerasan? Kita harapkan tidak. Sebagai catatan, pesantren Al-Mu'min di Ngeruki yang didirikannya juga sudah mulai berubah. Dulu pesantren Ngeruki diduga sebagai sumber lahirnya teroris muda di JI. Sebagian pelaku teror yang ditangkap dalam sejumlah aksi teror Bali dan Jakarta adalah alumni Ngeruki. Kini Ngeruki pun sudah berubah. Ikatan alumni Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki sempat berkumpul beberapa tahun yang lalu dan meminta maaf jika rekan-rekannya melakukan aksi teror. Mereka menyebutnya sebagai tindakan kriminal. Sebagian alumni Ngeruki bergerak di bidang pendidikan dengan mendirikan pesantren. Abu Bakar Bashir kini sudah berusia 84 tahun. Kita harapkan saja di usia lanjutnya ini, dia benar-benar menjadi lebih bijaksana dan menyebarkan perdamaian. Kita harapkan di sisa masa hidupnya, dia bisa benar-benar mengisi hidupnya dengan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, bagi Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.